Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mem di pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, Mem akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, kalian dituntut untuk menyajikan hasil telaah kalian tersebut. Telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa itu kedudukan? Kedudukan bisa diartikan sebagai posisi, tempat, sesuatu dalam kelompok sosial. Sedangkan fungsi adalah manfaat, azas guna, sesuatu untuk sosial. Di kelas 7, kalian sudah belajar yang namanya proses dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tentu kalian juga sudah belajar kenapa sih Pancasila yang dipilih, bukan isme-isme yang lain, sedangkan isme yang lain banyak ya, mulai dari kiri sampai kanan. Mem tadi menyinggung tentang isme. Apa sih isme? Ingat, isme bisa diartikan, disamaartikan dengan yang namanya ideologi negara. Nah, sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi seperti apa sih? Di buku kalian dijelaskan ya, sebagai dasar negara dan sebagai pandangan. Sebagai dasar negara, ada 5 makna yang dimaksud. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar dari sumber hukum nasional. Dan kedua, dasar dari tegak berdirinya negara. Ketiga, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Keempat, dasar partisipasi warga negara. Yang terakhir, dasar dari pergaulan antar warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki sifat mengikat, yang artinya bersifat wajib dan memaksa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup warga negara Indonesia. Oleh karena itu, contoh simpel, di Indonesia, seluruh warga negara Indonesia harus percaya dengan Tuhan, sesuai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia tidak mengakui ateisme atau agnostisme. Apa bedanya? Ateisme, orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau tidak menganggap adanya Tuhan. Sedangkan agnostisme itu orang yang menganggap semua agama sama, atau bahasa gampangnya tidak memiliki agama. Di KTP kalian harus beragama. Back to topic. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memiliki nilai-nilai atau karakteristik. Ada ya di buku kalian ya. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu nilai dan karakteristiknya adalah membina kerukunan di antara sesama umat beragama dan kepercayaan. Kepercayaan beda ya dengan beragama. Apa itu? Apa bedanya? Contoh kepercayaan adalah animisme, dinamisme. Sedangkan agama diakui di Indonesia itu ada 6 ya. Islam, Kristen, Protestan Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Nah, Konghucu spesial untuk Konghucu. Ini masih pro dan kontra. Pro dan kontra dalam artian apakah ini termasuk agama ataukah hanya sebuah kepercayaan? Bisa kalian amati. Biasanya teman-teman kita yang Tionghoa, mereka juga melakukan perayaan Konghucu, padahal agamanya Kristen.
Protestan. BTW, kebebasan beragama ini termasuk kebebasan beragama ya. Kebebasan beragama ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, untuk informasi di bab 2 nanti kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar. Kalian meminta untuk menghafal pasal 27 sampai 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diubah, yang sudah diperbaharui. Untuk tugas seperti kompetensi dasar kedua tadi, kalian minta membuat sebuah esai yang menjabarkan tentang telaah kalian akan nilai-nilai Pancasila. Contoh tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai karakternya kan itu. Kenapa sih disebut ketuhanan yang Maha Esa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu kemanusiaan yang adil, beradab? Beradab menurut apa? Norma yang mana yang dipakai? Nah, ketuhanan tadi, isme. Ada kepercayaan tadi kan? Kalian bikin esai, opini kalian. Opini dan ya berdasarkan data ya, yang namanya opini ya. Dan yang kedua, di esai itu tadi juga kalian sisipkan kegiatan apa sih di kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan yang sesuai dengan karakteristik nilai Pancasila. Contoh, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Di rumah saya sholat. Nah, itu kan termasuk nilai karakteristik kepercayaan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas maksudnya? Kalau tidak jelas boleh bertanya di kolom komentar atau di grup mata pelajaran kita. Tugas ini dikumpulkan 2 minggu lagi, pertemuan selanjutnya. Ditulis tangan, foto, nanti buat wall pengumpulan tugas, atau bisa kalian upload di sosial media kalian atau blog kalian. Jadi ketika di wall pengumpulan tugas kalian cukup mencantumkan link. Nah, untuk yang mengupload akan kasih nilai plus. Penilaian di bab ini akan ambil dari 3. Yang pertama kehadiran 25%, esai 50%, dan 25% dari kuis online. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan kuis online. Kuis online ini seperti ujian nasional secara online itu, ada waktunya, pilihan ganda 20 soal. Oleh karena itu, harap kalian menulis esai ini dengan serius. Kenapa suruh menulis? Untuk melatih literasi kalian. Untuk bisa menulis kalian harus banyak membaca. Kalau tidak, tulisan kalian kosong, stuck. Tapi apapun hasilnya, bentuknya akan terima. Ya, akhiri pelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.